PO. Iya, sini coba. Apa? Guys, kita kan udah lama ya nggak liburan bareng. Sebentar lagi kan kita mulai weekend kan? Ya. Iya. Terus gimana kalau kita liburan ke Bali? Yuk. Serius? Aku lihat di tiket di Lion Air, tiket Bali murah loh. Oh iya, Wah. Bali murah? Iya. Wow, coba lihat. Iya, diskon. Murah banget. Gimana kalau kita ajakin Keisha aja? Jadi kita bareng-bareng loh, rame-rame, mau nggak? Boleh, kita call dulu ya. Kita tanyain dulu. Ca, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Cak? Kamu lagi di mana? Aku lagi di Jepang nih, kenapa? Kita ada obrolan penting loh, seru lagi, kabar gembira buat kita semua. Oh, apaan tuh? Ya udah, mending kamu kesini aja nyamperin aku di kok. Gimana? Oh, yaudah, kita nyusul aja ya ke sana ya, sambil obrolin di sana mau gimana-gimananya. Oke. Oke, see you. Dah. Eca lagi di mall nih, yuk kita semperin yuk. Yuk, Obrolin yuk. gitu, Susulin. enak. Iya. Oh, Ayo. Yuk. let's go. Kabar gembiranya. Jadi aku tuh baru cek tiket ke Bali nih, dan Lion Air tiketnya tuh paling murah. Gimana kalau kita trip bareng? Banyak sih, Cim, kalau kamu ragu. Tapi kalau dilihat dari sisi manajemen resiko, perusahaan layar ini pasti udah kena tekanan. Iya, dan faktanya juga mereka ini tuh udah mengambil langkah-langkah besar buat memperbaiki sistem, ada kayak memperbaiki sistem pilotnya, prosedur keselamatan, dan juga pesawatnya udah kayak dirawat-rawat gitu loh dengan baik dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oh, berarti mereka udah berubah ya. Tapi kenapa sih kesannya tuh pabriknya tuh kayak masih banyak yang nggak yakin? Karena kepercayaan publik itu butuh waktu, dan semua ini kan masuk ke materi kita minggu ini, perubahan organisasi dan manajemen perubahan. Iya, perubahan organisasi itu kayak proses membentuk ulang cara kerja dan struktur perusahaan dengan kondisi baru gak sih? Tepat, karena adanya tekanan eksternal seperti opini publik, regulasi pemerintah, atau tekanan internal seperti sistem yang udah gak efisien. Nah, dan perubahan itu juga nggak cuma ada di kertas loh. Kayak misalnya kasus yang kemarin, itu tuh seharusnya perubahannya tuh kayak diubah lagi sistem budayanya. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin yang lebih mementingkan untuk penerbangan pesawatnya. Jadi harus diubah dengan kayak apa ya? Mementingkan keselamatan penumpangnya, pesawatnya bagaimana, kayak gitu menurut aku sih. Wah, berarti mereka harus ubah semua mindset, semua pekerjaan juga ya? Bukan cuman sistem dan juga SOP. Betul, disinilah pentingnya manajemen perubahan. Karena perubahan yang dipaksakan tanpa proses yang jelas malah bisa bikin resistensi atau penolakan dari dalam. Setuju, apalagi kalau karyawan ngerasa cemas terus kehilangan peran, terus harus belajar hal baru, pasti selalu ada penolakan kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya manajemen perubahan itu kayak jembatan, dia membantu organisasi bertransisi dari sistem lama ke sistem baru secara smooth. Ya, contohnya aja kayak Lion Air ini harus meningkatkan komunikasi yang ketat. Kenapa sih harus meningkatkan komunikasi yang ketat? Karena nantinya bakal ada pelatihan secara berkala, dan monitoring ini tuh harus dijaga-jaga agar nantinya nggak stuck di tengah jalan kayak gitu. Dan itu semua juga bisa masuk ke model limit kan, kayak unfreezing, changing, dan juga refreezing. Unfreezing, sadarkan semua pihak kalau ada masalah besar. Terus changing, mulai lakukan perubahan sistem dan budaya. Ada lagi, satu lagi tuh refreezing, jaga agar perubahan itu jadi kebiasaan baru yang stabil. Berarti kalau sekarang Lion Air udah mulai jalanin prosedur baru dan publik udah mulai percaya lagi, mereka udah ada di fase refreezing nggak sih? Kemungkinan iya. Nah, tapi harus dievaluasi rutin juga karena perubahan tanpa pengawasan itu bisa balik lagi ke pola lama. Nah,
jangan lupa keberhasilan manajemen perubahan juga gimana pemimpinnya loh. Ya percuma kalau misalnya pemimpinnya gak punya visi, apa yang mau jadi berubah gitu. Wow, jujur ya, aku di sini awalnya pengen liburan, tapi aku malah dapat insight manajemen yang keren banget. Makanya kuliah manajemen itu penting, banyak nilai yang bisa dipakai di kehidupan realita. Dan kita sebagai konsumen juga harus bijak, jangan cuma lihat harga murah tapi track record dan komitmen juga. Keren, jadi kita bukan sekedar belajar teori, tapi kita juga bisa lihat langsung contohnya di dalam dunia nyata. Jadi fix nih liburan lanjut ya. Fix dong. Bagus. Nah nanti aku transportnya gitu ya, aku nyari-nyari dulu gitu, cek dulu semua datanya. Biar apa ya, biar kita liburan tuh bisa hebat, seneng-seneng, gak mikirin apa sih perubahan ini tuh lain tuh apa sih gitu kendalanya. Jadi nggak usah kayak gitu, tenang aja, aku yang pikirin, oke? Bener gak? Bener dong. Bener gak? Pesan dari aku, seru banget belajar sama Bapak. Pesannya, semoga Bapak selalu bahagia. Bapak sangat menginspirasi bagi aku, dan pesannya semoga Bapak selalu konsisten dalam mengajar kita. Pesan dari aku, motivasi pembelajaran dari Bapak mudah dipahami, dan juga pesannya semoga Bapak sehat selalu. Pesan dari aku, pembelajaran Bapak itu sangat asik karena banyak gamesnya dan mudah dimengerti. Pesan buat Bapak Ridal, semoga sehat selalu, panjang umur, dan kita bisa bertemu di semester depan. Pesan dari aku, terima kasih untuk Bapak karena telah memberikan materi yang sangat bermanfaat serta memotivasi agar lebih giat belajar. Dan pesannya, semoga materi yang Bapak kasih untuk kita bermanfaat di kemudian hari. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.